Bab 231 Baisuan. Warna-warna malam perlahan-lahan maju sedikit demi sedikit, akhirnya menyelimuti kota naga putih yang sangat besar. Tapi meskipun malam telah tiba, itu tidak bisa menekan keaktifan kota. Suara orang-orang bergemuruh di angkasa. Bahkan dari kejauhan, orang lain masih bisa merasakan kota yang berkembang. Kota naga putih sangat ramai hari ini. Penyebabnya adalah berita yang baru saja dirilis dari rumah lelang pada siang hari. Itu mengenai perbendaharaan roh berdaulat. Perbendaharaan roh berdaulat. Beberapa kata itu saja sudah cukup untuk membuat mata banyak semua orang memahami dengan jelas bobot yang terkandung dalam kata-kata itu. Sovereign, sebuah nama yang dimaksudkan untuk para ahli sejati dari dunia 1000 dewa ini hanya eksistensi pada tingkat itu yang bisa memenuhi syarat untuk menjadi penguasa benua. Hanya orang-orang seperti mereka yang memiliki kualifikasi untuk mendapatkan otoritas seperti itu. Meskipun para ahli tahap fusi surgawi juga sangat kuat, mereka masih jauh dari mendapatkan kendali atas seluruh benua, atau bahkan membuat orang lain menyembah mereka. Adapun perbendaharaan roh yang ditinggalkan oleh para ahli tingkat sovereign, itu juga jelas tidak ada bandingannya dengan para ahli tahap fusi serg. Jika seseorang secara membabi buta menemukan warisan seorang sovereign, mereka akan mendapatkan bantuan seperti dewa di jalan kultivasi mereka. Mereka akan melepaskan diri dari yang biasa. Setengah dari alasan ketenaran Bukit Naga Putih adalah karena penguasa Naga Putih yang, pada suatu waktu, jatuh di tempat ini. Orang-orang berbondong-bondong datang ke sini untuk mencari harta karun roh yang ditinggalkan, namun, tidak ada seorang pun yang dapat menemukannya selama beberapa ratus tahun terakhir. Dan, akhirnya ada kabar tentang harta karun roh berdaulat ini. Tidak peduli seberapa besar kebenaran berita ini. Itu sudah cukup untuk membuat banyak mata memerah. Seluruh Bukit Naga Putih akan terguncang oleh berita ini. Mu Chen duduk di sebuah ruangan di salah satu paviliun kultivasi kota Naga Putih. Perhatiannya saat ini terfokus pada benda di tangannya, bola logam berkarat yang kira-kira seukuran mata naga. Permukaan bola itu dihiasi dengan pola-pola kecil dan samar. Ini adalah benih arai spiritual, yang Sulinger telah beli untuknya di rumah lelang. Sebelumnya hari ini hanya seorang master arai spiritual yang bisa mempelajarinya. Oleh karena itu, Sulinger telah memberikannya kepada Mu Chen. Mu Chen jelas tertarik dengan hal itu juga. Menempa benih arai spiritual, pada tingkat ini membutuhkan kontrol yang menakutkan. Pada dasarnya tidak mungkin bagi seorang master arai spiritual biasa untuk menempanya. Bahkan untuk Mu Chen, arai spiritual yang diukir pada benih arai spiritual, ini tentu saja tidak memiliki tingkat yang rendah. Mu Chen dengan hati-hati mempelajari benih arai spiritual selama setengah jam sebelum memalingkan muka dengan ekspresi berdasarkan pola-pola samar itu. Dia bisa mengatakan bahwa arai spiritual ini setidaknya peringkat 4. Itu mungkin tidak lebih lemah dari arai spiritual teratai iblis pembantai miliknya. Tapi, tentu saja, arai spiritual teratai iblis penyembelihan Mu Chen saat ini bukanlah yang lengkap. Pencapaiannya saat ini dalam arai spiritual telah mencapai tingkat master arai spiritual peringkat 3. Jika dia masuk ke dalam kondisi Heart Arai, dia bahkan bisa bersentuhan dengan arai spiritual peringkat 4. Biasanya, seorang guru arai spiritual peringkat 3 dapat membentuk maksimal 99 segel spiritual. Setelah jumlah itu mencapai 100, mereka akan memenuhi syarat untuk menjadi master arai spiritual peringkat 4. Dan bagian dari arai spiritual teratai iblis penyembelihan yang dapat diatur Mu Chen adalah tepat 100 segel spiritual. Dia kebetulan mendarat di kategori yang terakhir. Tentu saja, dengan kekuatan Mu Chen saat ini, dia harus mengerahkan seluruh energinya, seperti saat dia menghadapi Li Xuantong. Dia bahkan harus menggunakan energi yang dia bagikan dengan 9 Netehber, serta Heart Arai State. Hanya dengan begitu dia bisa berhasil membentuk 100 segel spiritual itu dan mengatur arai spiritual teratai iblis pembantai. Mu Chen memperkirakan bahwa jika dia ingin dapat mengatur arai spiritual teratai iblis penyembelihan semudah dia mengatur arai spiritual peringkat 3, maka dia mungkin harus menunggu sampai dia mencapai tahap akhir tahap fusi surgawi. Hanya setelah itu dia bisa melakukannya tanpa perlu mengerahkan semua energinya. Untuk mengaktifkan benih arai spiritual ini, saya harus benar-benar memahami arai spiritual yang diukir di dalamnya. Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri. Secara umum, benih arai spiritual ini hanya akan berguna di tangan seorang master arai spiritual. Bahkan jika orang biasa mendapatkannya, mereka tidak akan bisa mengaktifkannya tanpa memahami lintasan sirkulasi arai spiritual. Jika mereka dengan ceroboh menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya, maka benih arai spiritual akan meledak dan mereka hanya akan menyakiti diri mereka sendiri. Bukanlah tugas yang mudah untuk benar-benar memahami lintasan yang bersirkulasi, bahkan untuk seorang master arai spiritual. Sepertinya saya harus pelan-pelan.
Mu Chen memegang biji arai spiritual yang berkarat dan perlahan-lahan menutup matanya, pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang, sampai dia setenang kolam yang tenang. Rasa kecerahan perlahan-lahan menyala dan menyebar ke seluruh hatinya. Ini adalah kemampuan penginderaan menyeluruh dari Heart Arai State. Mu Chen memasuki kondisi arai jantung dan pikirannya perlahan-lahan menyelimuti benih arai spiritual yang berada di tela jejak energi spiritual yang halus diam-diam mengebor masuk. Kemudian, dia mulai dengan hati-hati menjelajahi arai spiritual yang rumit yang terukir pada benih tersebut. Proses eksplorasi ini sangat rumit. Namun, Mu Chen sudah mempersiapkan diri untuk itu. Dia menenangkan dirinya sendiri dan mulai menjelajahinya, sedikit demi. Kota Naga Putih, rumah Tuan Kota. Di kedalaman mansion, Bai Dong dan tetua berjubah abu-abu berdiri di ruang belajar yang remang-remang. Ada sebuah meja di depan mereka, dan di belakangnya ada seorang pria paruh baya berambut putih. Pria ini saat ini sedang memusatkan pandangannya pada White Dragon Jade Dowell yang berkedip-kedip karena tekanan energi spiritual. Dowell giok naga putih ini ditinggalkan oleh penguasa naga putih. Sepertinya tidak ada kesalahan dengan kecerdasan kita. Pria paruh baya itu berkata. Dia tersenyum ringan sambil memegang White Dragon Jade Dowell. Mendengar kata-katanya, Bai Dong dan tetua berjubah abu-abu melepaskan paru-paru yang penuh dengan udara. Ayah, perbendaharaan roh yang baru muncul ini seharusnya yang ditinggalkan oleh penguasa naga putih, bukan? Bai Dong bertanya dengan suara rendah. Itu seharusnya benar. Pria yang dipanggil Bai Dong dengan sebutan, ayah, adalah Bai Xuan, penguasa kota naga putih, tentu saja. Dia adalah sosok seperti penguasa untuk area dalam jarak 1000 li, 1 li sama dengan 500 meter, dari Bukit Naga Putih. Penguasa Naga Putih. Apakah si tua bangka itu benar-benar berpikir dia bisa menyembunyikan harta karun roh selamanya? Aku membangun kota Naga Putih ini dan mencarinya selama beberapa dekade, sambil menunggu hari ini. Bai Xuan tertawa dengan acuh tak acuh. Penerbangan yang padat, dingin, dan cemerlang berkedip-kedip di matanya. Selama kita menemukan harta karun tertinggi itu, misi kita selesai. Saat itu terjadi, kita akan meninggalkan tempat terkutuk ini dan kembali. Ayah, fraksi pedang celuk surgawi dan sekte jalan tanah juga telah mengirim orang-orang mereka. Selain itu, setelah berita menyebar, mungkin akan ada bala bantuan. Kata Bai Dong. Fraksi pedang celuk surgawi, sekte jalan tanah. Haha, hanya sekelompok tokoh kecil. Ketika istana naga iblis kita menguasai benua langit utara, kekuatan seperti mereka bisa dihapuskan hanya dengan lambaian tangan. Mata Bai Xuan berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Jika bukan karena para bajingan Akademi Spiritual Langit Utara itu, bagaimana istana naga iblis kita bisa mendarat dalam situasi seperti ini? Saat itu, jika penguasa naga putih itu tidak mencuri harta karun tertinggi kita dan memberontak, dan jika bukan karena para bajingan tua dari Akademi Spiritual Langit Utara, akademi itu tidak akan memiliki kesempatan untuk menguasai benua langit utara. Tapi itu tidak masalah. Tak lama lagi, istana naga iblis kita akan bangkit kembali. Ketika hari itu tiba, kita pasti akan mencabut seluruh akademi spiritual langit utara. Mata tetua berjubah abu-abu itu berkedip-kedip. Tuan kota, ada sekelompok pemuda yang baru saja tiba di kota naga putih. Mereka tidak terlalu tua, tapi mereka sangat kuat. Aku diam-diam menyelidiki dan mengetahui bahwa mereka berasal dari Akademi Spiritual Langit Utara. Oh, alis Bai Dong mengerutkan kening. Lalu dia tertawa keji. Jadi mereka dari Akademi Spiritual Surgawi Utara. Tidak heran mereka begitu sombong. Dari Akademi Spiritual Surgawi Utara. Alis Bai Xuan berkerut saat dia melanjutkan, mungkinkah mereka berada di sini untuk perbendaharaan roh berdaulat, juga? Mungkinkah Akademi Spiritual Surgawi Utara tahu tentang apa yang disembunyikan? Itu tidak mungkin. Sepertinya tidak mungkin. Jika tidak, mereka tidak akan mengirim rombongan sekecil itu. Tetua berjubah abu-abu menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, di antara mereka, ada seorang gadis berpakaian putih yang merupakan peringkat 3 peringkat surgawi, susuan dia mungkin berada di tahap tengah tahap transformasi surgawi, sangat kuat. Selain dia, ada Guo Xiong dan Li Qing, juga berada di peringkat 30 besar peringkat surgawi. Dua lainnya hanya tahap fusi surgawi, biasa saja dan tidak perlu ditakuti. Berdasarkan kata-kata tetua berjubah abu-abu itu, Anda bisa tahu bahwa dia sangat akrab dengan Akademi Spiritual Surgawi Utara. Tahap transformasi surgawi tahap tengah. Bai Xuan memegang Dowell giok naga putih. Akademi Spiritual Surgawi Utara pasti memiliki metode untuk mengasuh siswa. Mereka sudah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan pada usia yang begitu muda. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang dari Akademi Spiritual Langit Utara itu benar-benar berani masuk ke wilayah kita.
Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi. Selain itu, jika mereka menyampaikan berita itu kembali ke Akademi Spiritual Surgawi Utara dan mengundang para ahli sejati untuk memperkuat mereka, situasinya bisa menjadi sangat tidak menguntungkan bagi kita. Siapa yang tahu jika persiapan kita selama ini akan menjadi sia-sia? Bai Dong menjilat bibirnya. Suaranya menyeramkan. Namun, matanya dipenuhi dengan keinginan. Tetua berjubah abu-abu itu mengangguk pada kata-kata Bai Dong, apa yang dikatakan Tuan Kota Muda tidak salah. Murid-murid dari Akademi Spiritual Langit Utara itu adalah faktor yang tidak stabil. Mata Bai Suan menyipit. Su Suan itu tidak lemah. Jika kita memaksanya, dia mungkin akan lolos. Jika itu terjadi, kita akan mengundang masalah yang lebih besar. Tuan Kota, di antara kelompok 5 orang itu, gadis dengan kultivasi tahap akhir tahap fusi surgawi adalah saudara kandung Su Suan. Jika kita bisa menangkapnya, Su Suan pasti akan menahan diri untuk tidak menembak tikus itu karena takut memecahkan vas. Bukankah mereka akan berada dalam genggaman kita? Tetua berjubah abu-abu itu berkata dengan suara rendah. Bai Suan tersenyum ringan dan mengangguk pada kata-katanya. Dia dengan berat hati meletakkan White Dragon Jade Dowel di atas meja dan berkata dengan suara serius. Kalau begitu, mari kita singkirkan semua faktor yang tidak stabil itu. Ingat, jangan mengambil tindakan apapun di dalam kota naga putih, untuk menghindari menarik perhatian Akademi Spiritual Langit Utara. Bai Suan tersenyum saat dia memperlihatkan gigi putihnya dan aura dingin. Tunggu sampai mereka keluar dari kota naga putih, lalu kirim pengawal naga iblis untuk menyingkirkan mereka bagaimanapun. Sudah cukup banyak murid Akademi Spiritual Langit Utara yang mati di tangan kita, tangan Istana Naga Iblis. Bab 232 Bukit Naga Putih. Keesokan harinya, rombongan Susuan meninggalkan kota Naga Putih menuju Bukit Naga Putih. Meskipun kota Naga Putih adalah kota terbesar di sekitar Bukit Naga Putih, namun letaknya masih cukup jauh untuk menghindari keributan yang disebabkan oleh makhluk halus setempat. Oleh karena itu, rombongan Mu Chen harus segera memulai perjalanan mereka. Hanya setelah mereka pergi barulah mereka menyadari betapa besar dampak dari berita tersebut, berita bahwa perbendaharaan roh ini sebenarnya adalah perbendaharaan roh berdaulat. Jalan lebar menuju Bukit Naga Putih penuh sesak dengan jumlah orang yang sangat banyak. Begitu banyak sehingga bahkan udara secara berkala dipenuhi dengan sosok-sosok yang melintas di atas kepala. Semua orang bergegas ke satu arah, menuju Bukit Naga Putih juga. Kelompok Mu Chen merasa tak berdaya melihat pemandangan ini. Mereka awalnya ingin menjelajah dengan tenang. Mereka tidak pernah menyangka akan ada tingkat aktivitas yang begitu besar. Kita harus bergegas ke Bukit Naga Putih dan mencari tempat untuk mendirikan kemah, sebelum malam. Jika tidak, jika kita bergerak dengan sembrono, kita akan dengan mudah menarik perhatian makhluk spiritual. Su Suan berkata dengan suara ringan. Mu Chen dan yang lainnya mengangguk mendengar kata-katanya. Tak lama kemudian, sosok mereka bergerak dan melesat melintasi cakrawala. Saat mereka bergegas menuju Bukit Naga Putih, mereka mengabaikan sesuatu. Beberapa jarak di belakang mereka, sebuah tatapan gelap telah mengunci mereka. Rombongan Mu Chen tidak beristirahat sama sekali dalam perjalanan. Jadi, pada saat senja tiba, mereka bisa melihat tepi Bukit Naga Putih. Itu adalah pegunungan yang terus-menerus dengan puncak-puncak dengan ketinggian yang berbeda. Di antara mereka terdapat puncak setinggi 10.000 kaki yang menjulang ke langit, menembus lapisan awan dan tepi langit. Dari waktu ke waktu, auman binatang buas akan bergema di udara, mengaduk-aduk energi spiritual di langit dan bumi. Namun, bahkan pegunungan yang menjulang tinggi pun tidak dapat menyembunyikan aura baleful yang muncul dari bumi. Aura ini merupakan peninggalan dari pertempuran yang mengguncang bumi yang terjadi beberapa ratus tahun yang lalu. Tak terhitung banyaknya para ahli yang gugur dan berubah menjadi kerangka. Benar-benar layak menjadi tempat di mana seorang ahli sovereign pernah jatuh. Kelompok Mu Chen berdiri di puncak gunung yang jauh dan menghela nafas pada aura kejam yang berfluktuasi di seluruh Bukit Naga Putih. Perbendaharaan roh yang muncul kebetulan terletak di kedalaman Bukit Naga Putih. Area itu dipenuhi dengan begitu banyak spiritual beast yang mungkin juga ada beberapa spiritual beast tingkat surga. Tentu saja, kita juga harus memperhatikan kelompok petualang lain yang datang ke Bukit Naga Putih untuk mencari harta karun. Orang-orang itu tidak akan mudah dihadapi. Selain itu, mereka akan sangat kejam. Jika kita akhirnya menyinggung perasaan mereka, mereka tidak akan peduli dengan asal-usul kita dan pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan demi kepentingan mereka. Su Suan menatap Bukit Naga Putih yang mengalir dengan aura yang menyedihkan. Ini bukan tempat yang bagus. Oleh karena itu, setiap orang harus bekerja sebagai satu kesatuan selama perjalanan ke Bukit Naga Putih. Tidak ada yang boleh bertindak sendiri-sendiri. Su Suan berkata sambil mengarahkan pandangannya ke arah Sulinger.
Matanya yang menawan menatap dan melanjutkan, mengerti. Su Ling'er cemberut, apakah itu ditujukan padanya? Apakah dia benar-benar tidak bisa diandalkan? Tiga lainnya tidak bisa menahan senyum dari samping. Ayo pindah. Kita akan mencari tempat yang aman untuk mendirikan kemah di Bukit Naga Putih. Su Xuan melambaikan tangannya yang seperti giok. Kemudian, sosoknya mengambil inisiatif dan melesat pergi, menuju langsung ke arah bukit-bukit naga putih yang botak. Mu Chen dan tiga orang lainnya mengikuti dari belakang. Ketika mereka memasuki bukit naga putih, mereka langsung merasakan gelombang udara dingin menyelimuti mereka ini berkat aura baleful dari bukit naga putih. Jika mereka membiarkannya masuk ke dalam tubuh mereka, itu akan merusak mereka. Oleh karena itu, ketika para pihak memasuki area ini, mereka biasanya harus mengedarkan energi spiritual mereka untuk mencegah aura baleful menyerang tubuh mereka. Kelompok Mu Chen dengan cepat terbang di atas Bukit Naga Putih, menemui banyak kelompok petualang di sepanjang jalan. Ketika kelompok petualang yang haus darah itu melihat pesta mereka, mata mereka langsung berbinar. Tatapan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak ke seluruh tubuh Su Xuan, Su Ling'er, dan Li Qing. Orang-orang ini jarang sekali melihat gadis-gadis cantik seperti sekarang. Setelah mereka bertemu satu, hati mereka secara alami gatal. Tapi, meskipun hati mereka gatal, tidak ada satupun dari mereka yang buta, terutama para pemimpin kelompok mereka. Mereka semua menatap Su Xuan dan rombongannya dengan ketakutan, dengan mata waspada penuh. Mereka menggonggong, memperingatkan anggotanya untuk tetap waspada dan tidak menyinggung pihak ini. Dan karena itu, pesta mereka tidak menemui masalah, meskipun Su Xuan dan teman-temannya cukup menarik perhatian. Selain itu, mereka masih berada di perbatasan luar Bukit Naga Putih, jadi hanya ada sedikit binatang spiritual yang kuat. Oleh karena itu, pada saat malam tiba, mereka berhasil menemukan tempat perkemahan yang bagus. Mereka mendirikan kemah kecil mereka di tengah hutan yang sunyi. Api unggun membumbung tinggi dan menyebarkan cahaya redup ke dalam kegelapan. Api unggun menerangi wajah Su Xuan yang lembut dan menawan. Dia tersenyum dan berkata, "Malam ini, Guo Xiong bertugas jaga. Ingatlah untuk tidak lengah. Bahaya bisa muncul kapan saja di tempat seperti ini." Mu Chen dan yang lainnya mengangguk. Dalam perjalanan mereka ke sini, mereka telah melihat beberapa kelompok petualang dengan kekuatan yang layak. Partai-partai itu masih tidak bisa bersaing dengan mereka, bahkan pada kekuatan puncak mereka, tetapi partai-partai itu memiliki jumlah yang lebih besar. Selain itu, mereka adalah tipe kejam yang terbiasa dengan darah. Jika ada konflik, semuanya bisa menjadi masalah. Setelah Su Xuan menyelesaikan instruksinya, dia memasuki tenda bersama Su Ling'er, Mu Chen dan Guo Xiong melakukan percakapan ringan, sebelum Mu Chen kembali ke tendanya juga. Mu Chen terus mempelajari benih arai spiritual. Dengan sedikit waktu lagi, dia seharusnya bisa memahami metode penggunaan benih itu. Saat api unggun berkobar, perkemahan kecil itu berangsur anges di sebuah bukit kecil yang cukup jauh. Bayangan sebuah kelompok muncul seperti momok di malam hari. Bai Dong berdiri di depan kelompok itu, berpakaian putih, dan dengan dingin tersenyum pada pemandangan De. Nada suaranya dingin saat dia bertanya, "Penatua Qiyu, apakah semuanya sudah siap?" Semua persiapan sudah selesai. Orang yang bernama Penatua Qiyu berbicara dari belakangnya. "Kalau begitu, bergerak bertindaklah sesuai rencana. Jangan sakiti kecantikanku." Bai Dong menjilat bibirnya saat nafsu membumbung tinggi di matanya. "Ya." Kelompok di belakangnya menanggapi dengan suara yang dalam dan rendah. Kemudian, ada beberapa ledakan sonik saat mereka melesat ke malam hari seperti spektrum. Bai Dong berdiri di atas bukit, menatap ke depan dengan ekspresi penuh nafsu. Dia tersenyum dan berkata, "Akademi Spiritual Surga Utara. Huff. Tidak kurang dari 30 siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang telah meninggal di tangan penjaga naga iblis kita. Sekarang, sepertinya beberapa nyawa lagi akan ditambahkan ke jumlah itu. Mari kita lihat bagaimana kamu lari kali ini." Di kamp yang sunyi, Guo Xiong duduk bersila, sesekali melirik ke arah hutan yang gelap dengan mata waspada. Dia menggenggam erat sebilah pedang hitam yang panjang. Energi spiritual melonjak di sekelilingnya. Mehm. Tiba-tiba, mata Guo Xiong terfokus pada sesuatu. Energi spiritualnya yang agung meledak dalam sekejap. Dengan gerakan cepat jari-jarinya, pedang panjang hitam itu menebas tajam ke bawah. Daang. Pedang panjang hitam itu menebas ke bawah, dan suara logam di atas logam bergema saat tombak hitam terbelah menjadi dua. "Siapa di sana?" Guo Xiong langsung berdiri dan menggonggong ke arah hutan yang gelap. Tenda-tenda langsung terbuka saat Su Xuan, Su Ling'er, Li Qing, dan Mu Chen dengan cepat terbang keluar. Mereka berempat baru saja memasuki kondisi kultivasi mereka, tetapi langsung terbangun ketika mereka mendengar keributan. Penyergapan. Hati-hati. Guo Xiong melihat Su Xuan dan yang lainnya muncul dan segera berteriak.
Sineng, sineng. Saat suaranya mendarat, beberapa sinar hitam dan tajam melesat keluar dari hutan tombak yang mengandung energi spiritual yang agung menghujani perkemahan mereka dari segala arah. Huff. Aura dingin melintas di mata Susuan. Sosoknya berkelebat pergi. Tangannya yang seperti batu giok menjentikkan dan gelombang energi spiritual menyapu, berubah menjadi pusaran energi spiritual selebar beberapa lusin kaki. Cah, cah. Tombak-tombak hitam itu terbang ke dalam pusaran energi spiritual dan hancur. Kelompok licik macam apa kalian ini? Kamu bahkan tidak punya nyali untuk menunjukkan dirimu sendiri. Mata menawan Susuan dengan dingin menatap ke dalam hutan yang gelap kemudian, sosoknya bergerak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya saat energi spiritual mengoyak kegelapan, meledakannya tanpa ampun. Bang! Auranya mendidih di atas hutan, menghancurkannya. Susuan bergerak lagi dan menghilang ke dalam kegelapan. Dia harus menyingkirkan tikus-tikus ini. Jika tidak, mereka tidak akan bisa mendapatkan kedamaian. Mu Chen dan yang lainnya menyaksikan Susuan mengejar dan bergerak untuk menjaga Kam dengan ketat. Susuan adalah tahap tengah tahap transformasi surgawi. Mereka yang ingin menyakitinya tidak akan memiliki waktu yang mudah untuk melakukannya. Boom! Mereka berbalik ke arah depan, ketika beberapa riak energi spiritual tiba-tiba memancar di udara. Di dalam riak spiritual ini sebenarnya ada dua tahap awal tahap transformasi surgawi. Mu Chen dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka ketika mereka merasakan riak energi spiritual itu. Dua ahli tahap awal tahap transformasi surgawi. Siapa musuh ini? Bagi mereka untuk benar-benar bisa mengeluarkan formasi seperti itu, kita harus pergi membantunya. Wajah Li Qing sangat dingin. Dia menggeram dan terbang keluar. Guo Xiong melihatnya pergi dan dengan cepat bergerak untuk mengikuti. Tapi, sebelum dia pergi, dia berkata kepada Mu Chen dan Su Ling'er, kalian berdua akan bersembunyi di sini, untuk saat ini. Kami akan kembali segera setelah kami mengurus orang-orang itu. Gemeris. Saat suaranya mendarat, Guo Xiong dan Li Qing melesat menjauh melalui hutan yang gelap, dengan cepat bergegas menuju asal mula energi spiritual itu. Mu Chen memperhatikan situasi tersebut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan alisnya. Meskipun pesta mereka agak kecil, mereka masih cukup kuat. Siapa yang benar-benar berani bergerak melawan mereka? Berdasarkan formasi mereka, musuh mereka seharusnya bukan kekuatan biasa. Mu Chen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Su Ling'er memperhatikan Susuan dan yang lainnya mengejar, lalu mendekati Mu Chen. Jangan panik, kami akan menunggu mereka kembali dengan tenang. Mereka seharusnya tidak pergi terlalu jauh. Mereka akan segera kembali, kata Mu Chen. Su Ling'er mengangguk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik ujung pakaian Mu Chen dengan tangan kecilnya. Di Bukit Naga Putih, bahaya datang berlapis-lapis. Saat Susuan tidak ada, dia hanya bisa mengandalkan Mu Chen. Tubuh Mu Chen tiba-tiba menegang saat matanya yang tajam mengamati sekeliling mereka. Dia mengedarkan energi spiritualnya, bersiap untuk menghadapi situasi apapun yang muncul. Siing. Saat Mu Chen menyapu matanya ke sekeliling, angin yang tiba-tiba dan mendesak bergema di telinganya. Angin kencang yang tajam merobek udara, membawa suara yang menusuk telinga. Mu Chen sedikit menyipitkan matanya, dan memeluk pinggang ramping Su Ling'er dengan putaran tangannya. Ujung kakinya mengetuk tanah dan sosoknya terbang beberapa lusin kaki di udara. Bang! Tombak hitam setebal lengan tanpa ampun menusuk tempat di mana mereka berdua berdiri beberapa saat sebelumnya. Tombak itu telah menembus setengah meter ke dalam tanah dan bergetar dengan suara mendengung. Mu Chen mempelajari tombak hitam itu dengan rasa dingin di hatinya. Dia mengangkat kepalanya. Hanya suara halus angin yang bersiul di telinganya. 4 sosok muncul di pohon besar di depan mereka. 4 tatapan dingin tertuju pada mereka, dipenuhi dengan aura yang menyedihkan. 4 tahap akhir tahap fusi surgawi. Tatapan mata Mu Chen menyapu ke-4 sosok itu dan dia merasakan sentakan di hatinya. Kekuatan apa ini? Untuk benar-benar mengeluarkan para ahli seperti itu untuk menangani mereka. Mu Chen melirik ke arah Susuan dan yang lainnya dan menghilang, dan hatinya pasti tenggelam. Apakah semua itu hanya untuk memikat harimau dari gunungnya? Pihak lain sepertinya menargetkan mereka berdua. Bab 233 Serangan Malam. Hari sudah malam. Ke-4 sosok itu berdiri seperti bayangan di pohon besar. Tubuh mereka tersembunyi dari ujung kepala sampai ujung kaki dalam jubah hitam, bahkan wajah mereka tidak dapat terlihat. Satu-satunya bagian tubuh mereka yang terlihat adalah mata mereka, yang dipenuhi dengan aura yang sangat kuat. Riak energi spiritual yang menakutkan bergejolak di sekitar mereka berempat. Berdasarkan level tersebut, semua orang ini telah mencapai tahap akhir tahap fusi surgawi. Mu Chen menyipitkan matanya pada formasi mereka. Jika Anda memasukkan mereka ke dalam salah satu partai petualang sebelumnya, mereka pasti akan mengambil posisi terdepan.
Jadi mengapa mereka berempat tiba-tiba muncul? Mereka tidak memprovokasi kekuatan yang kuat di sepanjang perjalanan mereka, jadi mengapa masalah mengetuk pintu mereka? Siapa kamu? Suara Mu Chen serius saat dia dengan dingin menggeram. Jika dia hanya menghadapi satu lawan tahap akhir tahap fusi surgawi, dia bisa mengalahkan mereka tanpa banyak usaha. Tapi ada 4 dari mereka. Lebih jauh lagi, dari kelihatannya, mereka berempat sangat berpengalaman. Aura baleful di mata mereka jelas telah diperoleh melalui pembantaian selama bertahun-tahun. Mereka benar-benar berbeda dari siswa kelas atas tahap akhir fusi surgawi tahap akhir dari Akademi Spiritual Surgawi Utara. Namun, keempat bayangan hitam itu bertindak seolah-olah mereka tidak mendengar Mu Chen di sisi lain, aura baleful di dalam mata mereka semakin pekat. Hati Mu Chen dan Su Ling'er tenggelam melihat formasi mereka. Orang-orang itu terlatih dengan sangat baik, bukan kelompok petualang biasa. Bunuh mereka. Suara sedingin es tiba-tiba datang dari mulut bayangan hitam. Kemudian, mereka berempat meledak dalam gerakan. Dengan melenturkan jari-jari mereka, tombak hitam muncul di tangan mereka. Energi spiritual mereka melonjak, melebur menjadi banyak tombak ilusi yang menutupi langit dan bumi, menyelimuti mereka berdua. Ekspresi Mu Chen berubah pada tindakan langsung dari keempat bayangan itu. Dia membentuk cakar, mengembun dengan cahaya gelap. Pagoda 9 lapis muncul di telapak tangannya, meledak dengan kekuatan ke bawah. Dang, dang. Banyak tombak menghantam pagoda 9 lapis, tapi hanya menyebabkannya sedikit permukaan pagoda tidak rusak sedikit pun. Gemeris. Tapi, mereka berempat bukanlah tipe orang yang lembut dan baik hati. Saat mereka melihat pertahanan Mu Chen yang tidak bisa ditembus, 2 dari mereka mengubah arah tombak-tombak itu berbelok mengelilingi Mu Chen dan menembak ke arah Su Ling'er, yang dilindungi di belakangnya. Su Ling'er menanggapi situasi tersebut dengan buru-buru meletakkan tangannya yang seperti batu giok di atas cambuk panjang berwarna merah menyala di pinggangnya dengan goyangan tangannya yang seperti batu giok, cambuk itu bersiul seperti ular piton yang berapi-api. Cambuk itu membawa gelombang energi spiritual dan bertabrakan dengan kedua tombak. Bang! Bang! Sebuah energi spiritual yang dahsyat terpancar dari tabrakan tersebut, menumbangkan pohon-pohon besar di sekitarnya. 2 bayangan hantu itu meluncur ke depan, menekan lebih dekat ke Su Ling'er. Ujung tombak itu bersinar dengan cahaya yang mengerikan dan diarahkan ke organ vital Su Ling'er. Dihadapkan dengan 2 tahap akhir tahap fusi surgawi, Su Ling'er langsung mendaratkan dirinya dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Itu bahkan lebih berbahaya jika Anda membandingkan kekejaman serangan mereka dengan serangannya sendiri. Wajahnya yang lembut menjadi sedikit pucat. Su. 2 tombak dingin melesat ke depan dan menembus pertahanan yang telah disiapkan Su Ling'er dengan cambuk merah. Tombak itu melesat ke arah bahunya secepat kilat, membawa angin kencang dan tajam. Antusiasme Su Ling'er telah menurun saat dia menghadapi serangan yang menakutkan itu. Dia dengan cepat melangkah mundur, lalu melompat saat dia menyadari bahwa dia sudah mundur ke batang pohon. Wajahnya yang menawan berubah menjadi sangat pucat. Daang. Namun, saat tombak itu akan mengenai Su Ling'er, pagoda 9 lapis turun dari langit dan menyelimutinya. Daang. Tombak hitam yang telah terbang dengan riak energi spiritual yang menakutkan bertabrakan dengan pagoda. Namun, mereka dibubarkan oleh lapisan cahaya gelap yang beriak. Pagoda yang terbuat dari cahaya gelap dengan cepat menyusut sesosok tubuh terbang menghampiri Su Ling'er dan menariknya ke dalam pelukannya di pinggang rampingnya. Kemudian, sosok itu melarikan diri ke dalam hutan yang gelap, seperti kelinci yang licik. Kejar mereka. Ketika keempat sosok itu menyadari apa yang telah terjadi, mereka menggeram dan dengan cepat mengejar. Mu Chen memegangi Su Ling'er saat dia melintas di hutan. Dia menunduk, menatap gadis muda yang sedikit pucat dan gemetar itu sambil bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Su Ling'er menggelengkan kepalanya dan menjawab, terima kasih, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lawan mereka adalah 4 ahli tahap akhir tahap fusi surgawi. Di antara mereka berdua, Su Ling'er juga merupakan tahap akhir tahap fusi surgawi, tapi dia tidak terlalu berpengalaman dalam pertempuran. Dia bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan salah satu dari 4 orang itu. Sementara itu, Mu Chen memiliki beberapa kartu di lengan bajunya, tetapi dia tahu dia tidak akan punya waktu untuk mempersiapkannya. Lawan mereka tidak mencari pertarungan yang adil dan terhormat. Situasi mereka sangat tidak menguntungkan. Bisakah kita bertahan sampai kakak dan yang lainnya menemukan kita? Su Ling'er bertanya dengan suara rendah. Jika Susuan dan yang lainnya bersama mereka, mereka tidak perlu takut pada keempatnya. Lawan kita sangat berpengalaman. Target mereka jelas. Pertama, mereka memikat kakakmu dan yang lainnya sehingga mereka bisa dengan mudah berurusan dengan kita. Mereka mungkin berencana untuk menangkap kita terlebih dahulu, lalu menahan adikmu dan yang lainnya.
Jawaban mendalam Mu Chen datang saat dia terus melesat melewati hutan, seperti macan tutul yang sedang berburu. Jika aku membawamu bersamaku, mereka mungkin akan segera menyusul. Sulinger menunjukkan ekspresi cemas mendengar kata-kata Mu Chen, apa yang harus kita lakukan? Aku akan menurunkanmu, pertama. Mu Chen dengan hati-hati melihat ke belakang mereka. 4 sosok dengan cepat menyusul. Ah! Sulinger tampak bingung. Wajahnya yang lembut langsung berubah menjadi seputih salju dan matanya yang indah melonjak karena lembab. Dia meraih pakaian Mu Chen, bajingan. Baiklah. Turunkan aku sekarang, aku tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkanku. Mu Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis melihat ekspresinya dia tanpa daya menjawab, apa yang kamu pikirkan? Jika aku membawamu bersamaku, cepat atau lambat mereka akan menyusul kita. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah menyembunyikan Anda di suatu tempat, sementara saya memancing mereka pergi. Setelah itu, kamu harus menemukan adikmu dan yang lainnya secepat mungkin. Wajah lembut Sulinger memerah. Namun, dia masih tidak bisa peduli tentang hal lain saat dia dengan cemas berkata, tidak, terlalu berbahaya bagimu untuk memikat mereka sendirian. Dia baru saja menyaksikan kekuatan dan intimidasi dari keempatnya haus darah mereka melonjak dan metode mereka sangat kejam. Kau tidak bisa seperti itu hanya dengan berdebat dengan siswa kelas atas dari Akademi Spiritual Langit Utara. Saya tahu apa yang saya lakukan. Mu Chen menggelengkan kepalanya dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan sosoknya terus melayang melintasi hutan. Dengan gerakan menarik telapak tangannya, dia mengeluarkan semacam daun hijau dari semak-semak. Kemudian, dia dengan cepat menumbuk daun itu dan menaburkan cairan berbau aneh di atas Sulinger. Jus ini akan menyembunyikan aroma Anda nanti, ketika aku meninggalkanmu di suatu tempat, kamu harus menyembunyikan dirimu dan menekan energi spiritualmu. Dengan begitu, mereka tidak akan bisa menemukanmu. Mu Chen menjelaskan saat dia menyelesaikan apa yang dia lakukan. Sulinger dengan bingung melihat Mu Chen menyelesaikan tugas dengan teknik yang sangat mahir. Dia sedikit mengangkat kepalanya dan melihat wajah tampan Mu Chen di bawah sinar rembulan. Namun, Mu Chen saat ini dipenuhi dengan niat dingin, menggantikan kelembutannya yang biasa. Ketajamannya seperti pedang panjang yang dipoles, diam-diam menyembunyikan ujungnya di dalam sarungnya. Mu Chen, ini adalah artefak spiritual tingkat menengah yang saya tukarkan di aula nilai spiritual, kamu harus menggunakannya. Sulinger mengeluarkan pedang panjang berwarna cian. Aura pedang yang samar, tapi sangat tajam memancar darinya. Mu Chen mengangguk, dia belum pernah menggunakan artefak spiritual sebelumnya, tapi satu tiba-tiba muncul di depan matanya. Setidaknya dia bisa menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya sedikit. Hati-hati. Kecepatan Mu Chen tiba-tiba meningkat dengan memutar tubuhnya, dia sedikit membungkuk. Begitu dia memasuki kegelapan, dia melemparkan Sulinger dari pelukannya. Sulinger memutar tubuhnya di udara dan diam-diam mendarat di pohon besar, kemudian, dia menyembunyikan dirinya di dalam dedaunan lebat pohon itu. Dia juga dengan cepat menekan energi spiritual yang beredar di tubuhnya. Dengan gugup dia mengarahkan pandangannya ke bawah. Tak lama kemudian, 4 bayangan seperti hantu melewatinya dalam pengejaran mereka. Ketika mereka tiba di daerah itu, tubuh mereka sedikit berhenti dan mata mereka menyapu daerah itu. Kemudian, mereka melanjutkan pengejaran mereka ke arah yang dituju Mu Chen. Saat mereka menjauhkan diri, Sulinger samar-samar mendengar suara yang dalam dan rendah yang terdengar di atas angin, cepat, kita kehabisan waktu. Kita harus menyingkirkan keduanya secepat mungkin. Sulinger tidak segera melompat turun dari pohon besar itu, sebaliknya, dia tetap berada di antara dedaunan untuk beber. Dia tahu bahwa Mu Chen telah menempatkan dirinya dalam bahaya besar hanya untuk membawanya ke tempat yang aman. Dia tidak bisa sembrono dan menyebabkan rencana Mu Chen gagal. Mu Chen, kamu harus berhati-hati. Tinju kecil Sulinger terkepal erat saat matanya yang menawan melihat ke arah di mana Mu Chen dan keempat bayangan seperti momok itu menghilang. Matanya dipenuhi dengan kegugupan dan kekhawatiran. Gemeris. Dia menunggu beberapa saat lagi. Setelah dia yakin bahwa semuanya telah tenang, dia melompat dengan penuh semangat dari pohon. Kemudian, dia dengan cepat meluncur ke arah perkemahan mereka. Mu Chen, kamu harus bertahan di sana, aku akan menyuruh adikku dan yang lainnya untuk menyelamatkanmu segera. Sosok Mu Chen bergerak seperti macan tutul hitam di antara bayang-bayang hutan yang suram saat dia dengan tenang telapak tangannya perlahan mencengkeram pedang panjang cian di pinggangnya saat dia melihat ke belakang. Di belakang sana, dentuman sonik terdengar lebih mendesak dari sebelumnya. 4 tubuh samar-samar terlihat saat mereka mengejar. Jadi, mereka ada di sini. Mu Chen berkata pada dirinya sendiri dengan suara lembut, kemudian, dia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya. Jejak cahaya merah melonjak ke depan di pupil hitamnya.
Dia seperti serigala yang ganas dan jahat yang akan menyerang mangsanya. Sudah lama sekali aku tidak seperti ini. Karena kalian mengejar begitu keras dan tidak mau melepaskannya, mari kita cari tahu siapa pemburu sebenarnya. Sebuah kurva yang bersemangat muncul di bibir Mu Chen. Dia sudah menekan keinginan untuk berburu untuk waktu yang cukup lama sekarang. Ketika dia berada di Akademi Spiritual Surga Utara, dia memiliki identitas sebagai seorang siswa. Tapi, di luar sini, tidak ada yang perlu dia khawatirkan lagi. Cahaya bulan menyinari melalui celah-celah kecil di hutan, membentuk busur cahaya dingin di wajah tampannya. Sisi itu tampak sangat dingin saat ini. Sekarang, petaka darah dari jalan roh akan memperlihatkan taringnya. Bab 234 Pembunuhan Terbalik. 4 bayangan seperti momok dengan cepat dan keras melintas melalui hutan. Ekspresi mereka seperti serigala, tertuju pada target mereka yang berada tak jauh di depan, sesosok tubuh yang melarikan diri dalam keadaan menyedihkan. Mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa lari. Hati keempat orang itu dipenuhi dengan suara tawa dingin saat mereka tiba-tiba meningkatkan kecepatan mereka. Mereka menyadari bahwa target mereka mulai menunjukkan gerakan panik dan langkah yang lebih gontai, kemungkinan karena ketakutan akan hal yang tidak terelakkan. Jika Anda tidak dapat mempertahankan pikiran yang jernih dalam pengejaran yang begitu brutal, maka konsekuensinya. Sebuah cahaya kejam melewati mata keempat bayangan itu. Para murid Akademi Spiritual Langit Utara ini cukup berbakat. Tapi, sayangnya bagi mereka, bakat tidak berguna dalam pertukaran hidup atau mati. Faktor terpenting yang menentukan hasil dari pertarungan hidup atau mati adalah kebutuhan tanpa ampun untuk membunuh dan indera yang tajam. Gemeris. Rasa jijik melintas di hati mereka saat mereka melihat sosok menyedihkan itu berbelok di sebuah tikungan dan menghilang dari pandangan mereka. Mereka segera mengikuti. Sosok mereka terbang di atas sekelompok pohon. Ketika mereka melewati sepetak hutan itu, bayangan dari ranting-ranting dan dedaunan yang lebat menyebar dari pandangan mereka. Pada saat itu, sebuah bayangan menerkam mereka, memasuki pelukan salah satu dari keempatnya. Ekspresi keempat bayangan itu berubah pada kejadian yang tiba-tiba. Bayangan yang bertabrakan dengan rekan mereka diam sejenak, sebelum kemudian menggeram dengan tajam. Rekan mereka secara refleks mengarahkan tombak hitamnya ke arah orang yang ada di pelukannya. Siing. Tapi saat tombak itu ditusukkan ke depan, sebuah pedang panjang yang tajam tanpa ampun menusuk jantungnya dengan energi spiritual yang agung. Ujung pedang itu menembus punggungnya dan darah segar mengucur deras. Bayangan itu membelalakkan matanya tak percaya pada pemuda bermata dingin dalam pelukannya. Ekspresi pemuda itu sangat dingin, seolah-olah terbuat dari es. Tidak pernah terbayangkan olehnya, dalam imajinasinya yang paling liar, ia akan mempertimbangkan kejadian ini. Pemuda yang baru saja berlari dari kejaran mereka tiba-tiba berkejutan yang tak terduga itu telah mematahkan semua pertahanan mereka. Lebih jauh lagi, kekejaman pemuda ini melebihi kekejaman mereka. Dia langsung menembus organ vital bayangan itu, memutuskan nyawanya. Dia melakukan itu dengan sengaja. Penglihatan bayangan itu berangsur-angsur menjadi hitam, dengan ekspresi acuh tak acuh dari pemuda itu sebagai kenangan terakhirnya beberapa saat yang lalu. Pemuda ini telah panik dalam pengejaran mereka. Tetapi, bagaimana ekspresi itu bisa muncul dari seseorang yang sedang panik karena berlari? Jadi, pemuda ini telah memasang wajah palsu, dan membuat para ahli yang berpengalaman menurunkan kewaspadaan mereka. Kemudian, dia melancarkan serangan baliknya. Rapi dan rapi, tanpa sedikit pun kecerobohan. Semuanya terjadi dalam sekejap. Pada saat 3 bayangan lainnya menyadari apa yang telah terjadi, pedang Mu Chen telah menembus jantung rekan mereka. Mereka bertiga memelototi dengan mata gelap yang dipenuhi tombak di tangan mereka berubah menjadi serangan tajam, menyelimuti Mu Chen dengan ancaman pada organ vitalnya. Anak nakal ini benar-benar berani membunuh salah satu rekan mereka tepat di depan mata mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa membiarkannya melarikan diri? Mu Chen menghadapi serangan ketiganya dan mencabut pedang panjangnya dengan jentikan. Pergelangan energi spiritualnya beredar. Cahaya cian berkilauan dari pedang panjang saat dia menerjang ke depan dengan energi dan cahaya pedang yang sangat tajam, menahan banyak gambar tombak. Mereka bertiga terkoordinasi dengan baik. Beberapa sinar cahaya dingin masih berhasil menerobos pertahanan Mu Chen dan terbang ke arah dadanya. Mu Chen menyeret mayat bayangan yang telah dia bunuh kembali ke dalam pelukannya, dan menggunakannya sebagai perisai daging. Tombak tajam itu menembus bayangan yang mati dengan energi spiritual yang agung. Ujung tombak menggambar garis tipis darah di dada Mu Chen. Mata Mu Chen dingin saat dia melangkah maju. Mayat itu terlempar dengan keras ke samping, berlayar ke dalam bayangan hitam itu. Sebuah kejahatan gelap muncul di mata bayangan itu, dia melayangkan tinjunya, yang menabrak mayat yang terbang itu.
Sebuah gelombang energi spiritual yang dahsyat meledak, memutilasi tubuh tersebut. Cah! Tapi saat tinju itu menghantam mayat itu dan mencabik-cabiknya, sinar cahaya dingin berkelebat di dalam dada mayat itu. Ujung pedang, yang terbungkus energi spiritual berwarna hitam dengan api hitam yang berdenyut-denyut, menembus dada mayat itu dan menusuk ke arah bayangan hitam dengan kecepatan kilat. Serangan itu terlalu cepat, keras, dan tajam, sedemikian rupa sehingga bayangan hitam itu pun terkejut. Bayangan itu melayangkan pukulan saat energi spiritualnya melonjak dan bahkan terdengar auman naga di dalamnya. Energi spiritual yang agung telah berubah menjadi tinju spiritual dengan bentuk naga yang mengamuk dan bertabrakan dengan cahaya tajam yang menyala dengan api hitam. Bang! Api hitam menyambar saat keduanya bertabrakan dengan keras, dengan cepat menyulut angin kencang dari energi spiritual yang membungkus. Russell! Cahaya pedang menembus angin kencang dan berayun ke pergelangan tangan bayangan hitam saat dia menyaksikan dengan ekspresi terkejut. Cahaya pedang berket darah berceceran. Darah mengalir dari tempat di mana kelima jari itu terputus. Mu Chen mengembangkan energi spiritual yang cukup kejam dengan menambahkan artefak spiritual tingkat menengah yang telah diberikan Su Ling'er kepadanya. Serangannya jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh orang biasa. Arg! Bayangan hitam itu menjerit dengan sedih, tanpa ampun menusukkan tombak di tangan kirinya ke tenggorokan Mu Chen. Dia mencoba menjatuhkan Mu Chen bersamanya. Ding! Tapi karena Mu Chen sudah mendapatkan keuntungan selama pertukaran itu, dia tidak mau mengambil risiko mengalami cedera parah dengan jentikan tangannya. Pedang panjang itu terbang kembali. Jari-jarinya menjepit ujung tombak pedang dan memiringkan pedang ke samping, sehingga berhasil memblokir tombak. Percikan api. Mu Chen meminjam kekuatan tumbukan itu dan membiarkan dirinya terbang, mendapatkan jarak. Dia memasuki hutan seperti kelelawar di malam hari, menghilang dalam sekejap mata. Anak nakal terkutuk. Ketiga bayangan itu menatap mayat dingin di depan mereka, mata mereka dipenuhi dengan amarah. Mereka berempat adalah ahli tahap akhir tahap fusi surgawi, dan memiliki banyak pengalaman di bawah ikat pinggang mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa bocah yang hampir tidak masuk tahap fusion surgawi ini dapat membalikkan situasi dan menempatkan mereka dalam posisi yang menyedihkan. Mereka tidak hanya kehilangan seorang anggota, tapi salah satu bayangan yang tersisa juga telah kehilangan tangan. Kekuatan bertarung mereka telah menurun. Kita tidak bisa memaafkannya. Mereka bertiga menggeram, terutama bayangan hitam yang telah kehilangan tangannya dari Mu Chen. Matanya berubah menjadi seram. Mereka bertiga saling bertukar pandang, lalu terbang keluar pada es. Tapi kali ini, tubuh mereka tegang saat mereka mengedarkan energi spiritual mereka sampai batasnya. Mereka mengharapkan serangan setiap saat mereka maju. Pertukaran kilat tadi telah memaksa mereka untuk memahami bahwa meskipun pemuda ini mungkin masih muda, dia bukan tipe yang lembut. Tidak hanya dia memiliki mata yang ganas, bahkan serangannya pun ganas. Tindakannya langsung dan lugas, tanpa sedikit pun kecerobohan. Dia jelas berbeda dari siswa Akademi Spiritual Langit Utara lainnya, yang biasanya minim pengalaman dalam hal bertarung dan membunuh. Jika mereka masih memiliki penghinaan terhadapnya di dalam hati mereka, maka mereka mungkin akan menderita kekalahan malam. Mu Chen melintas di hutan, dengan ringan menyeka jejak darah dari dadanya. Itu hanya luka daging, tidak banyak. Pembalikannya dari situasi sebelumnya telah sangat berhasil. Sepertinya aktingnya sebelumnya telah menghasilkan efek yang cukup besar. Mu Chen melirik ke belakang dirinya sendiri. Ketiganya seharusnya bertindak lebih berhati-hati sekarang. Tapi itu juga berarti mereka akan memperlambat pengejaran mereka, memberinya sedikit lebih banyak waktu. Sekarang, mari kita lihat siapa pemburu yang sebenarnya. Mu Chen bergumam saat dia mengamati hutan di depannya. Dia samar-samar bisa melihat pupil merah dari beberapa binatang buas. Itu pasti adalah makhluk spiritual dari Bukit Naga Putih. Dia melihat mata merah dari binatang-binatang buas yang berada di kedalaman hutan, dan sudut mulutnya terangkat membentuk sebuah senyuman. Dia tidak menghindari daerah itu. Sebaliknya, dia mengubah arah dan menuju ke arah mereka. Malam menyelimuti hutan saat tiga bayangan dengan cepat melintas di dalamnya, satu di depan, sementara dua lainnya mengikuti di belakang, sebuah formasi segitiga. Tubuh mereka yang tegang meluap dengan energi spiritual saat mereka dengan hati-hati mengawasi sekeliling mereka. Saat mereka bertiga bergerak bersama, mata mereka tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang di depan. Melambaikan telapak tangannya dan mereka bertiga mendarat di sebidang tanah yang bersih. Beberapa jarak jauhnya ada dua mayat binatang yang menumpahkan darah segar. Jelas bahwa mereka baru saja dibunuh. Pasti anak nakal itu. Bayangan hitam yang telah kehilangan jarinya karena Mu Chen mengatupkan giginya dan berkata, sepertinya dia dikelilingi oleh makhluk spiritual itu, berarti dia mungkin memperlambat langkahnya. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini.
Dua lainnya mengangguk kemudian, ketiga sosok itu berkelebat pergi, melanjutkan pengejaran mereka. Selama beberapa menit berikutnya, mereka melihat serangkaian mayat binatang yang baru saja dibunuh. Di antara mayat-mayat itu ada sobekan kain, pakaian Mu Chen. Berdasarkan tanda-tanda ini, Mu Chen pasti telah bertemu dengan lebih banyak binatang spiritual. Selain itu, dia juga merasakan bahwa ketiga bayangan itu sudah menggigit tumitnya. Tanda-tanda menunjukkan bahwa dia telah mempercepat langkahnya sedikit, sedemikian rupa sehingga dia tidak mampu membersihkan jejak pertempuran. Setelah mengejar selama 10 menit, ketiga bayangan itu berhenti. Sekali lagi, di sebuah tempat di tanah di hadapan mereka ada bangkai seekor singa emas besar. Makhluk spiritual itu jelas sudah mati, dengan pedang panjang berwarna cian tertancap di dalam perutnya yang besar dan menyeramkan. Ini milik anak nakal itu. Mereka bertiga berhenti di samping mayat singa besar itu dan mempelajari pedang panjang yang sudah dikenalnya. Satu bayangan tersenyum dingin, nasib anak ini sangat buruk. Dia benar-benar bertemu dengan singa api emas. Binatang ini sekuat tahap tengah tahap fusi surgawi. Bahkan kita harus membuang sedikit usaha untuk menghadapinya. Tidak heran dia memutuskan untuk membuang artefak spiritualnya. Mengaum. Tiba-tiba, raungan yang dalam dan rendah bergema dari dalam hutan. Samar-samar, riak energi spiritual terbawa. Dia bertemu dengan yang lain. Cepat, kita akan bisa mengejarnya kali ini. Mereka bertiga berseru dengan gembira saat mendengar suara itu. Mereka bertiga mengangguk. Dua dari ketiganya hendak mengejar, sementara yang terakhir mengambil dua langkah ke mayat itu untuk mengambil pedang panjang cian. Ini adalah artefak spiritual tingkat menengah, sebuah benda yang kuat. Akan sangat disayangkan jika mereka meninggalkannya di sini. Bang! Saat jari-jarinya menutup gagang pedang, berniat untuk menariknya dari mayat singa api emas, pada saat itu, mayat itu meledak. Darah segar berceceran saat sesosok tubuh berlumuran darah keluar dari sisa-sisa daging. Sosok itu melengkungkan dua jari. Sebuah cahaya emas melesat ke depan, membawa riak yang sangat tajam. Bayangan hitam itu menyaksikan dengan ekspresi terkejut saat cahaya itu menembus tenggorokannya. Bayangan hitam itu bergetar dan jatuh ke tanah, matanya yang melebar penuh dengan ketidakpercayaan. Sosok yang berlumuran darah itu menunduk dan mengambil pedang panjangnya. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke sosok yang sudah berhenti bergerak, lalu berbalik untuk menemukan dua bayangan lainnya mengawasinya dengan sangat terkejut. Mu Chen menyeka darah segar dari wajahnya dan dengan ringan tersenyum pada dua bayangan yang tersisa dari sudut pandang kedua bayangan itu. Senyuman itu sama menakutkannya dengan senyuman iblis. Mereka telah bertindak begitu hati-hati, tapi mereka masih jatuh pada skema anak nakal itu. Metodenya tidak mungkin untuk dilawan. Sekarang, giliranmu. Mu Chen mengetuk bilah pedang dengan lembut, membuat suara yang jelas dan tajam. Saat dia melakukannya dia sudah membunuh 2 dari 4 orang. Yang tersisa adalah 1 orang yang lumpuh, dan 1 orang ahli. Tapi formasi mereka sendiri telah dilumpuhkan, juga, dan tidak lagi cukup kuat untuk memaksanya berlari. Bab 235. Dasar anak nakal terkutuk. Malam menyelimuti hutan. Kedua bayangan hitam itu menggertakkan gigi mereka saat mereka melihat Mu Chen yang berlumuran darah tersenyum mengerikan pada mereka. Matanya dipenuhi dengan haus darah yang pekat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa semuanya akan berubah seperti ini. Bukankah mereka seharusnya bisa dengan mudah mengirim anak nakal fase awal fusi surgawi? Bagaimana situasi berkembang sampai saat ini? Mereka berempat adalah penjaga naga iblis dengan banyak pengalaman di bawah ikat pinggang mereka. Siapa yang tahu berapa banyak darah yang ternoda di tangan mereka? Tapi, selama pengejaran malam ini terhadap pemuda ini, 2 dari mereka telah terbunuh, dan 1 terluka parah. Bahkan jika mereka dikirim untuk menjatuhkan seorang ahli tahap perubahan surgawi, mereka tidak akan membayar harga yang menyedihkan, bukan? Terkejut. Mu Chen mengambil pedang panjang ciannya. Energi spiritual hitam pekat berkobar dan membentuk cahaya pedang yang tidak beraturan di ujung pedang. Dia tersenyum. Dengan seluruh tubuhnya berlumuran darah, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Jumlah orang yang kubunuh di jalan roh saja lebih banyak dari jumlah yang telah kau bunuh di antara kalian semua. Mu Chen tersenyum dan mengarahkan pedang panjang ke arah keduanya sambil melanjutkan pidatonya. Sekarang, haruskah kita akhiri komedi pengejaran ini? Ya, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Kami tidak akan memberikan kalian kesempatan lagi untuk melarikan diri. Kedua bayangan hitam itu menjawab dan kemudian, 1 bayangan merunduk ke kiri, sementara yang lain ke kanan, menutup jalan mundur Mu Chen. Mereka sudah merasakan banyak trik Mu Chen selama pengejaran sebelumnya. Untuk mencegah hal itu, mereka tidak boleh ceroboh dan memberinya kesempatan lagi. Jika tidak, mereka bisa jatuh ke dalam perangkapnya kapan saja. Benarkah? Mu Chen tersenyum.
Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang panjang saat energi spiritual yang agung mengalir seperti asap hitam dan melonjak ke langit. Bunuh dia. Kedua bayangan hitam itu terdiam saat mata mereka menjadi dingin, mereka menerjang ke depan secara bersamaan. Dua tombak hitam di tangan mereka adalah ular berbisa yang melesat dari sarangnya, menyapu ke arah Mu Chen dalam angin kencang. Mu Chen juga terbang ke depan pada saat yang sama, cahaya pedang melonjak saat api hitam naik. Meskipun dia menghadapi dua penyerang, dia tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Dang, daang. Saat mereka bertiga saling bertautan, energi spiritual yang dahsyat meledak keluar, daun-daun kering menyapu tanah dan berubah menjadi debu. Satu pohon besar tumbang satu demi satu. Serangan Mu Chen sangat kejam. Dia pergi dengan kekuatan penuh, langsung menuju bayangan hitam yang tidak terluka. Dia tidak memperhatikan orang yang tangannya lumpuh. Sepertinya Mu Chen berencana untuk mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membunuh bayangan hitam yang tidak terluka. Namun, yang terakhir jelas bukan orang yang mudah dihadapi. Bayangan itu melepaskan kekuatan tahap akhir fusi surgawi tahap akhir, tanpa menahan diri. Serangannya tajam dan semuanya mengarah ke organ vital Mu Chen. Cahaya pedang dan gambar tombak bersiul di udara. Energi spiritual yang menakutkan bertabrakan dan menyebar beberapa kali. Dang! Ekspresi Mu Chen acuh tak acuh saat dia menusukkan pedangnya ke depan, membawa lonjakan energi spiritual dan kobaran api hitam bersamanya. Pedang itu seperti kuda hitam, berlari secepat kilat menuju dada bayangan hitam. Namun, yang terakhir telah menyapu tombaknya untuk memblokir serangan Mu Chen. Tahap awal tahap fusi surgawi ingin melawanku secara langsung. Sungguh angan-angan. Bayangan hitam itu dengan dingin tersenyum. Ekspresi Mu Chen setenang biasanya saat dia menarik kembali pedangnya dan kemudian menukik ke depan, seperti seekor elang, jari-jarinya mengepal saat dia melayangkan pukulan. Boom! Energi spiritual berfluktuasi. Energi spiritual hitam pekat Mu Chen seperti badai saat dengan cepat berkumpul di sekitar tinjunya. 6 segel kematian tanpa batas sepertinya telah terbentuk dalam sekejap. Saat 6 segel kematian tanpa batas muncul, energi spiritual alami dari hutan menjadi lebih kacau. Segel cahaya berwarna hitam terbang keluar, seperti komet hitam, saat melesat melintasi langit malam menuju bayangan hitam. Boom! Retakan muncul di tanah, membentuk jurang yang sangat. Keterkejutan muncul di mata si bayangan hitam. Dia merasakan bahaya yang fatal dari serangan itu. Tombak iblis naga hitam. Energi spiritual menyapu keluar dari tubuh bayangan hitam itu. Tangannya bergetar saat tombak berwarna hitam itu terbang dari tangannya. Energi itu menjadi liar, berubah menjadi seekor naga hitam sepanjang beberapa puluh kaki. Naga itu memamerkan taringnya, mengacungkan cakarnya, dan menyerang. Bang! Komet yang terbentuk dari segel kematian tanpa batas tidak memberikan jeda sedikit pun saat tanpa ampun bertabrakan dengan naga cahaya hitam, menyebabkan tabrakan besar bergema. Bayangan hitam menyaksikan komet hitam itu berlayar seperti kekuatan yang tak tertahankan, langsung menghancurkan naga hitamnya. Bahkan tombak hitam yang membentuk inti naga itu pun terlempar. Boom! Komet itu menembus naga dan bersiul ke arah bayangan itu, sementara bayangan itu sendiri menyaksikan dengan ekspresi ketakutan terpampang di wajahnya. Arg! Jeritan yang menyedihkan mengguncang bumi saat kawah besar muncul di tanah. Di tengah kawah tersebut terdapat mayat si bayangan hitam, yang kini lebih merupakan kekacauan yang tidak jelas daripada seorang manusia. Dia telah mati seketika. 6 segel kematian tanpa batas milik Mu Chen sudah cukup untuk menahan salah satu serangan Li Xuantong sekarang, eksekusi itu telah langsung membunuh seorang ahli tahap akhir tahap fusi surgawi. Mu Chen juga menghembuskan nafas dalam-dalam, auranya sedikit lesu. Serangan itu telah menguras banyak tenaga darinya. Mu Chen berdiri tinggi di udara. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pagoda 9 lapis muncul di telapak tangannya, lalu terbang di belakangnya untuk memblokir serangan bayangan hitam yang tersisa dengan lengan yang lumpuh. Mu Chen perlahan berbalik menghadap bayangan hitam yang ketakutan dan dengan ringan tersenyum, sepertinya kamu telah memilih target yang salah. Jadi, apakah kamu masih ingin melawan? Bayangan hitam itu sedikit bergetar, mata yang tadinya dipenuhi dengan aura menyeramkan sekarang dipenuhi dengan ketakutan. Kejadian hari ini benar-benar terlalu mengerikan untuk dibicarakan. Siapa kau? Namamu tidak ada di peringkat surgawi Akademi Spiritual Langit Utara. Bayangan hitam itu membalas dengan keras. Ketika Mu Chen mendengar itu, dia mengerutkan dia dengan dingin menatap orang di depannya. Saya anggap Anda sudah familiar dengan apa yang terjadi di Akademi Spiritual Surga Utara. Aku ingin tahu, siapa kamu? Bayangan hitam itu terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa pernyataan sederhananya akan menimbulkan kecurigaan dari pemuda di hadapannya. Orang ini terlalu sulit untuk dihadapi. Tidak mungkin menyelesaikan misi malam ini.
Aku hanya bisa kembali dan melaporkan bahwa kita membuat kesalahan dalam memperkirakan kekuatan target kita. Si bayangan menggertakkan giginya. Tombak hitam di tangannya melesat ke arah Mu Chen saat bayangan itu, dirinya sendiri, mengambil kesempatan itu dan terbang menjauh. Pagoda di tangan Mu Chen mengembang dan memblokir tombak seperti perisai besar. Dia melihat bayangan hitam itu melarikan diri ke arah hutan dengan ekspresi kosong. Dengan jentikan jarinya, pagoda 9 lapis mengembang, sekali lagi. Lapisan pertama meledak dengan cahaya keemasan. Suara gemuruh terdengar saat cahaya itu berubah menjadi naga emas yang mengoyak hutan. Bayangan hitam itu tidak dapat menghindar tepat waktu saat naga itu bertabrakan dengannya. Bang! Gelombang kejut yang dahsyat merobohkan pepohonan di sekitarnya. Bayangan hitam itu terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah segar saat sosoknya yang malang itu terbang mundur dan mendarat di kaki Mu Chen. Russell! Pedang panjang Qian berhenti di tenggorokan bayangan Mu Chen dengan ringan tersenyum dan berkata, "Sekarang, maukah kamu memberitahuku dari mana asalmu? Kamu pasti sedang bermimpi, jika kamu pikir kamu akan mendapatkan sesuatu dariku." Mata bayangan itu menjadi gelap saat dia tertawa. "Anak nakal, jangan berpuas diri. Tak satu pun dari kalian akan lolos." Mu Chen tampak tidak tertarik saat dia menusukkan pedang panjang ke tenggorokan bayangan. Dia telah memutuskan bahwa dia tidak bisa mendapatkan informasi lebih lanjut dari bayangan itu. Kalau begitu, tidak ada gunanya membiarkannya tetap hidup. Mu Chen langsung membunuh orang terakhir, lalu duduk dan terengah-engah. Dia merasa sedikit terpukul setelah pertempuran kecerdasan dan kemauan tanpa ampun malam itu. Gemeris. Setelah dia menyingkirkan orang terakhir, serangkaian ledakan sonik bergema dari kejauhan. Mu Chen mendongak kaget dan mencengkeram pedang panjang di tangannya. Tapi melonggarkan cengkeramannya ketika dia menyadari bahwa itu adalah Sulinger. Mu Chen. Sulinger mendarat di sebidang tanah kosong dan melihat keadaan Mu Chen yang berlumuran darah. Dengan sekali pandang dia langsung terkejut dan wajahnya yang menawan kehilangan warnanya saat dia dengan cemas bergegas menghampirinya. "Saya baik-baik saja." Mu Chen melambaikan tangannya ke arahnya. Su Xuan, Guo Xiong dan Li Qing mengikuti Sulinger, wajah mereka juga dipenuhi dengan kecemasan. Mereka menghela nafas lega ketika mereka memastikan sendiri bahwa Mu Chen masih hidup. Mereka melihat kedua mayat itu dengan ekspresi kosong, lalu kembali ke Mu Chen dengan kebingungan di mata mereka. "Kamu membunuh keduanya. Bagaimana dengan dua lainnya? Bukankah Linger mengatakan bahwa ada 4? Semua mati." Mu Chen sedikit gemetar saat dia berdiri. Dia melihat ke tubuhnya yang berlumuran darah dan memberi mereka senyuman tak berdaya. "Semua mati." Wajah Su Xuan, Sulinger, Guo Xiong dan Li Qing berubah saat mereka menatap Mu Chen dengan tidak percaya. "Kamu yang melakukan ini?" Mu Chen melihat sekeliling dan menjawab, "Apakah ada orang lain di sini?" Su Xuan dan 3 lainnya tidak bisa berkata-kata saat mereka melihat Mu Chen dengan ekspresi aneh. Menurut Sulinger, keempat orang itu seharusnya adalah pembunuh tahap akhir tahap fusi surgawi dengan pengalaman yang sangat kejam dan kaya. Su Xuan bisa saja membunuh mereka secara langsung, tetapi bahkan Guo Xiong dan Li Qing, yang merupakan tahap transformasi semu surgawi, akan mundur. Tidak mungkin mereka bisa membunuh para pembunuh itu. Tapi Mu Chen telah menyelesaikannya. "Hebat!" Guo Xiong berseru kagum sambil mengacungkan jempol pada Mu Chen. Mu Chen jelas telah mendapatkan rasa hormatnya dengan mencapai prestasi seperti itu hanya sebagai tahap awal tahap fusi surgawi. Mata Li Qing juga dipenuhi dengan ketakjuban saat dia menatap Mu Chen. "Haha, sepertinya aku benar-benar membuat pilihan yang tepat dengan memilihmu sebagai rekan kami." Su Xuan tersenyum manis. Namun, matanya yang menawan masih memiliki ekspresi aneh saat dia menatap Mu Chen. "Berhenti menggodaku, aku hanya berjuang untuk hidupku, tidak ada yang luar biasa. Aku hanya sedikit lebih kejam dari mereka." Mu Chen menggelengkan kepalanya, lalu bertanya, "Apakah Anda tahu siapa mereka? Mengapa mereka menyerang kita? Formasi seperti itu mungkin bukan milik pasukan biasa, bukan?" Pedang panjang di tangan Su Xuan merobek baju mayat bayangan hitam, memperlihatkan tato di dadanya, sebuah istana yang dibawa di punggung naga. Aura yang mengerikan perlahan-lahan memancar darinya. Su Xuan menatap tato itu saat cahaya dingin melintas di matanya. Mereka berasal dari Istana Naga Iblis.